wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Juwanda Krisna Wijaya dari SDN 1 Brenges, saya kepala sekolahnya yang diangkat tahun 2022 di SDN 1 Brenges. Inovasi sekolah yang akan saya bawa yaitu Sagu Sanov Lab MyPad, di mana satu guru satu inovasi Lab Maya berbasis pad. Latar belakang dari Sagu Sanov Lab MyPad yaitu yang pertama, rendahnya metode pembelajaran dalam rapor pendidikan, di mana nanti akan saya jelaskan di bagian bawah itu mengapa dari rapor pendidikan yang sudah saya analisa ternyata di dalamnya metode pembelajaran yang ada di dalam sekolah kami mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk analisanya rapor adalah rendah dalam metode pembelajaran. Yang kedua, terkendalanya faktor sarkas IPA dan matematika yang belum dimiliki oleh sekolah kami. Jadi di mana lab Maya itu kita adakan karena di sekolah kami memiliki lab komputer dan itu mengatasi tantangan di mana sarkas dari IPA dan matematika ini belum kami memiliki secara lengkap. Yang ketiga adalah siswa mengapa latar belakang ini kami ambil. Siswa dapat melakukan eksperimen yang mungkin berbahaya ketika istilahnya itu menggunakan perubahan wujud benda. Nah, kalau kita menggunakan lab Maya sebelum kita menggunakan bahan sungguhan, mungkin anak-anak tidak berbahaya dalam eksperimennya. Itu yang menjadikan latar belakang dari inovasi yang akan kami usung. Tujuan inovasi yaitu inisiatif inovasi memiliki empat tujuan utama, yaitu pembelajaran electronic learning yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di sekolah kami sesuai dengan kodrat zaman, di mana pembelajaran IT sekarang harus dikembangkan untuk peserta didik yang sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat atau gadget yang sudah ada. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran yang kurang efektif sesuai dengan rapor pendidikan yang tadi di awal disampaikan dalam aplikasinya pada pembelajaran dan penggunaan perangkat ajar yang kreatif, berdiferensiasi serta meaningful. Yang ketiga, menjelaskan kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi digital melalui laboratorium Maya. Yang keempat, sesuai dengan SDGs tahun 2030, kompetensi guru di SDN 1 Brenges dapat mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. Nah, ini Bapak Ibu rapor pendidikan kami di tahun 2023, di mana di situ untuk kualitas pembelajarannya yang paling bawah ini adalah tingkatnya sedang, dengan numerasinya juga sedang. Sedangkan literasi, karakter murid, kondisi keamanan, kondisi kebinekaan semua hijau. Nah, seperti ini Bapak Ibu dari analisa kami di rapor pendidikan, bahwa kemampuan numerasi itu penyandang metode pembelajarannya adalah rendah, yaitu 50 nilainya untuk dari prioritas rekomendasi yang telah dipaparkan oleh PDB di rapor pendidikan. Jadi ini yang saya bawa menjadi latar belakang paling penting di dalam inovasi kami, menggunakan lab Maya supaya pembelajarannya menyenangkan sesuai dengan karakteristik putra putri kami atau murid-murid kami sesuai dengan pembelajaran abad 21. Nah, ini Bapak Ibu, jadi SDGs Sustainable Development Goals tahun 2030 ini yaitu meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, itu yang pertama. Yang kedua, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan, pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, anak-anak dalam kondisi rentan. Yang C, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Kebaruan dan nilai tambah. Keunikan dari Sagu Sanov Lab MyPad ini, guru memberikan gambaran kepada siswa terkait konsep sains yang mungkin sulit untuk bisa didemonstrasikan secara langsung di dunia nyata. Yang kedua, kebaruan nilai tambah inovasi, pembelajarannya berpihak pada murid yang menekankan pembelajaran diferensiasi, di mana
konten media itu tidak hanya berupa teks, tetapi juga bisa menggunakan lab maya ini yang nantinya setelah belajar menggunakan lab maya ini bisa dilakukan pembelajaran secara real atau secara nyata. Keunggulan selanjutnya yaitu siswa diajak praktikum secara maya melalui webpad yang nantinya memahami dunia konseptual dari ilmu pengetahuan melalui animasi. Yang selanjutnya dapat meningkatkan pemahaman dari konsep ilmiah yang abstrak. Seperti ini Bapak Ibu, jadi langkah-langkah penggunaan laboratorium maya berbasis PET ini terdapat virtual PET. Jadi kita melalui browser. Di dalam Chromebook kita mendapatkan juga bantuan di dalam pemerintah, itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana kita mengatasi tantangan, bukan hambatan, tantangan untuk kit yang kita miliki IPA dan matematika itu terbatas. Kita menggunakan ini Bapak Ibu sebagai metode alternatif untuk mengembangkan literasi dan numerasi. Nah, yang kedua bahan pengajarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi aksesnya, fitur-fiturnya berisikan bagaimana cara penggunaan penjelasan terkait simulasi yang dipilih. Nah, di dalamnya juga ada virtual workshop. Jadi ketika guru tidak bisa atau mungkin belum bisa, belum familiar, kita diajari melalui web tersebut bagaimana cara mengelola pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didik kita untuk mengakses webpad ini. Nah, ini ada uji validitas Bapak Ibu, uji validasi dari media pembelajaran interaktif PET. Yang kedua, kepraktisan, mungkin dari posisi tampilan, terus komponen atau tools yang ada di PET itu bagaimana, itu kita juga istilahnya kita uji bagaimana anak peserta didik kita nanti secara real menggunakan ini terdapat kesulitan yang berarti atau tidak, seperti itu. Nah, ini instrumennya, angka validitas media pembelajaran. Terus ini juga mendapatkan piagam penghargaan dari BPGP yang kemarin menjadi program 100 hari kerja saya sebagai kepala sekolah, yaitu peringkat pertama untuk pembelajaran PET ini Bapak Ibu. Implementasinya, jadi yang pertama adalah perencanaan Bapak Ibu. Perencanaan di dalamnya seperti ini, persiapan. Nah, Bapak Ibu guru melakukan istilahnya asesmen diagnostik untuk membuat LKPD dan sebagainya, menyiapkan buku dan alat. Seterusnya adalah pelaksanaan Bapak Ibu. Di sini peserta didik juga modulnya, modul yang akan dipelajari berupa e-modul. Nah, berupa e-modul yang nanti bisa diakses melalui link yang telah disediakan. Bisa nanti menggunakan WA atau menggunakan dulu kalau di 2023 ada Google Classroom. Terus dilanjutkan setelah itu murid kita mengerjakan LKPD dan mengerjakan kuis secara online melalui Quizizz. Monitoring evaluasi yaitu pemantauan dari sistem kerja. Yang pertama adalah membaca dan menelaah prosedur penggunaan lab maya melalui PET melalui modul. Yang kedua melakukan recheck antara jadwal dan aktual pembelajaran. Yang ketiga mengecek jumlah peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir dan seterusnya. Terus nantinya di monitoring itu kita lakukan diskusi, wawancara, progress report atau laporan dari hasil yang setelah dilaksanakan. Adakah peningkatan nilai-nilai peserta didik kami sebelum menggunakan PET hanya berupa teks dan mungkin gambar. Dengan menggunakan PET ini ada nggak peningkatannya seperti itu. Nah, terus setelah itu baru kita lakukan analisa hasil yang diperoleh dan disandingkan dengan indikator keberhasilan. Terus menganalisa keberhasilan antara hasil pengamatan proses, nilai formatif yang dikumpulkan sebanding dengan indikator ketercapaian keberhasilan siswa. Baru yang terakhir adalah kami refleksi. Mungkin apa yang telah kami capai itu nanti dari proses awal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring ini adakah perbaikan di dalamnya? Itu nanti masuk di dalam refleksi di dalam komel kami yang kami namakan komel rudal Bapak Ibu, guru Anda. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perencanaan. Jadi yang pertama kita mulai dulu menganalisa diagnosa dari asesmen diagnostik.
kebutuhan apa yang kita butuhkan, terus kekurangan apa yang di sekolah itu yang tidak kita miliki, kita pecahkan bersama. Baru di dalamnya posisinya kita belajar bersama-sama di dalam Komber Rudal itu untuk mengatasi tantangan itu melalui lab maya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mempelajari PET. Peserta didik kami menyusun serangkaian paralel listrik di kelas 6. Setelah itu baru nyatanya melalui benda nyatanya untuk melakukan istilahnya rangkaian itu secara real atau nyata. Nah, ini LKPD yang kami gunakan. Ternyata di dalamnya terdapat peningkatan yang juga bagus Bapak Ibu, antara yang belum menggunakan PET dan yang sudah menggunakan PET. Ini evaluasinya kita tampilkan satu sebagai contoh. Penerapan di kelas lain selain di kelas 6 tadi Bapak Ibu, di materi kelas 2 itu banyak juga yang bisa dieksplor, mulai perkalian, penjumlahan kelas 3, materi sumber energi, materi pecahan kelas 5, dan guru-guru itu bisa secara signifikan mengajari anak-anak satu saja, terus nanti dia langsung praktek ke depan kelas untuk bisa mempraktekkan lab maya ini. Jadi tidak hanya mengisi LKPD, tetapi juga nantinya berpraktek langsung dan berproses langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas lain. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan pihak yang melakukan. Yang pertama adalah penilaian asesmen internal, yaitu tanggung jawab adalah guru kelas menilai, mengawasi inovasi satu lab maya PET, satu guru satu inovasi laboratorium maya dengan PET. Yang kedua adalah monitoring, ada dari internal dan eksternal, di mana tim MONEF yaitu KS pengawas stakeholder sekolah perwakilan komunitas belajar. Monitoring dan evaluasi dari internal dan eksternal juga memantau teknis pemanfaatan lab maya berbasis PET, mengawasi manajemen dan mengukur penerapan laboratorium PET maya. Perubahan pembelajaran yang terjadi dari perasaan siswa. Yang pertama, pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi meningkat, di mana kemampuan mencari sumber pengetahuan secara mandiri terasa. Jadi tidak hanya belajar dengan membaca saja, tetapi dengan melakukan sesuatu. Seperti itu. Perilaku positif yang diajarkan oleh guru semakin terlihat. Jadi seperti kerjasama, kreativitas, inovasi, tanggung jawab, serta disiplin di dalam pembelajaran itu nampak. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan sesuai dengan konsep belajar sambil bermain. Jadi kalau lab maya ini anak-anak waktu 1 jam itu bagi mereka bisa 10 menit selesai, dan guru tinggal memerintah dan menemani anak-anak belajar menggunakan lab maya ini. Nah, yang keempat yaitu pemahaman bahwa pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa terlibat dalam semua kegiatan pembelajaran. Jadi di sini intinya pembelajaran oleh anak. Jadi guru di situ mendampingi sebagai fasilitator, anak langsung berproses di dalam pembelajaran. Ini ide gagasan Bapak Ibu di dalam pembelajaran lab maya, merancang pembelajaran yang menyenangkan, kesepakatan belajar dengan siswa, pemanfaatan konten belajar IT yang menarik, kegiatan mandiri dan berkelompok oleh siswa. Nah, ini idenya, evaluasi dan pemantauan. Tadi ada uji validitas yang kita lakukan mulai dari penilaian media, kepraktisan media, monitoring dan evaluasi antara dari Kombel, kepala sekolah dengan pengawas. Terus kebermanfaatan penerapan di aplikasi siswa sehari-hari. Itu juga nampak nantinya di pemantauan penerapan lab maya ini. Nah, hasil belajar Bapak Ibu dari portofolio atau pengumpulan nilai-nilai itu terdapat peningkatan hasil belajar dari satu kelas yang kita analisa itu terdapat 17% untuk nilai peningkatannya. Sedangkan keaktifan, terus kerjasama, kreativitas, inovasi itu dari angket rubrik yang kita berikan adalah 20%. Terus sistem penilaian dan evaluasi yaitu penilaian berkala, semester dan sewaktu-waktu. Monitoring dan evaluasi manajemen proyek setiap tahun pelajaran. Capaian guru dalam pembelajaran berbasis lab maya ini berkinerja baik 3.
yang perlu perbaikan, mungkin di dalamnya guru-guru tersebut belum akhir, itu 2, dan memerlukan dukungan yang istilahnya di sini masih gaptek, itu 1, Bapak Ibu. Jadi partisipasi guru, jumlah guru 6, jumlah siswa kami 141. Nah ini Bapak Ibu, dari lembaran penguatan keberhasilan guru pendekatan lab maya, materi rangkaian listrik kelas 6, yaitu seperti ini. Terus kita juga dimonitoring dan evaluasi dari Bapak pengawas kita untuk kegiatan rekapitulasi nilai supervisi perencanaan kegiatan pembelajaran. Ini hasil nilainya Bapak Ibu, kita ambil 1 dari pengumpulan nilai-nilai di kelas tersebut, kita ambil salah 1. Sebelum melakukan PET, kita juga mengadakan kuesioner penggunaan kepemilikan smartphone. Sebelum kita melakukan apa yang dinamakan dengan pengenalan lab maya, anak-anak ternyata sudah terbiasa menggunakan handphone untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti browsing dan sebagainya. Akhirnya ini yang menjadikan langkah kami, bagaimana menggunakan Chromebook yang dari pemerintah itu bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk pembelajaran. Ini Bapak Ibu, jadi ini yang kita sebarkan angketnya ke anak-anak untuk diisi. Ya, ini tolak ukur Bapak Ibu. Tolak ukur di sini menentukan keberhasilan menggunakan perangkat lab maya ini melalui PET, yaitu siswa menghasilkan proyek dengan baik. Yang kedua adalah kolaborasi dan kerjasama dalam diskusi siswa meningkat. Yang ketiga dapat mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Jadi setelah menggunakan membuat kolaborasi dalam proyek itu baru mempresentasikan. Jadi harus ada presentasi. Mengapa seperti itu? Supaya ide kreativitas dari anak-anak itu muncul. Yang keempat adalah inovasi kreativitas siswa meningkat, membuat praktikum. Yang kelima, guru memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini SK monitoring dan evaluasi Bapak Ibu dari kepala sekolah untuk tim evaluasi internal dari Kombel, koordinator lintas Kombel dan sekretaris Kombel. Nah, kita juga lab maya ini diverifikasi di biru. Itu yang pertama adalah webinar dalam guru bergerak Bapak Ibu. Di kami itu di Kabupaten Nganjuk terdapat 1000 lebih guru penggerak, dan ini sudah kami bawakan di dalam webinar itu untuk menjadi materi di dalam komunitas guru penggerak. Yang ketiga adalah guru CGP, yaitu kami dampingi untuk inovasi di pembelajarannya di angkatan 9 kemarin di bulan September sampai Oktober tahun kemarin. Terus SDN di sekitar kami, kita juga istilahnya di kampus Merdeka itu dari mahasiswa kampus pengajar juga kami istilahnya berkolaborasi untuk direplikasi terhadap mereka nanti menjadi lulusan yang juga memiliki kemampuan menggunakan lab maya ini. Ini juga dari Magetan juga kami gandeng, tapi kita di sana juga mengadakan pembelajaran secara daring, Bapak Ibu, Madiun, Pasuruan, Kediri, itu juga seperti itu melalui daring secara webinar. Mohon izin Bapak bisa dipercepat. Oke Bu, siap. Nah ini Bapak Ibu, jadi saya percepat Bapak Ibu nih. Nah ini MOU-nya, ini dari MOU dari kampus Merdeka dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Seperti ini. Ini pendampingan CGP, ini saya menjadi pemateri BIMTEK, ya juga materinya PET Bapak Ibu untuk mensosialisasikan bagaimana kekurangan yang ada di sekolah ini bisa menjadi tantangan di sekolah ketika kita memiliki IT atau memiliki teknologi. Sumber daya, ini kita sarana dan prasarana, kita memiliki 34 laptop dan Chromebook. Terus pengembangan stack IT juga begitu, kita ikutkan di dalam Siamolek, yaitu organisasi Kementerian ASEAN yang ada di Jakarta untuk bisa mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu PET ini. Saya mendapatkan ini dari Siamolek. Keuangan sekolah, administrasi kita gunakan sepenuhnya juga untuk pengembangan pembelajaran IT Bapak Ibu. Transferabilitas komunitas
belajar. Antara kegiatan seperti itu, strategi keberlanjutan. Yang pertama, buku digital, yaitu kita juga membentukkan SOP, buku cara menggunakan PET melalui buku digital, MOU, mengatur jadwal dan pelaksanaan pelatihan. Ada web sekolah juga, mengupload praktik baik di PMM, mengupload inovasi praktik baik di YouTube, mengupload penerapan lab maya di media sosial, menjadi narasumber berbagi praktik baik di sekolah, mengikuti kegiatan inovasi tingkat daerah dan nasional, yaitu kemarin mengikuti jambore di tingkat nasional. Jadi, ini ada MOU-nya dari komunitas praktisi atau komunitas Kombel. Ini buku digitalnya. Web sekolah kami juga seperti ini jadwal komunitas Kombel kami di sekolah. Nah, seperti ini di jambore ketika yang kemarin juga masih melakukan penilaian. Ini juga kita ikutkan. Ini menjadi narasumber berbagi praktik baik IHT di sekolah. SOP-nya juga itu, kita juga menggunakan SOP yang ada di itu. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.